Ada muqaddimah fikih yang akan kami hadirkan seperti biasanya, yang kita masih di bab sholat Jumat dengan kitab Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah sampai kepada syara'id fi'liha. Berkata Imam Abu Suja rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidati fidharin amin, ila angkal wa syara'itu fi'liha thalathatun. Syarat di dalam keabsahan untuk melaksanakan ada 3. An takuna al-baladu misran aw qaryatan. Harus di wilayah Misr itu adalah keramaian, qaryah yang berpenduduk. Jadi memang kita lingkungan keramaian dan penduduk. Maka tidak sah kalau tiba-tiba di tengah padang pasir sana Jumatan. Nah ini. Akan tapi ini yang ada di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kampung sebelahnya. Kita baca dulu, nanti kita selenterkan. Wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli al-jum'ati. Bilangannya harus tidak kurang dari 40. Ahli al-jum'ah itu orang yang dianggap, ahli al-jum'ah itu orang yang bisa menjadi, yang dianggap bilangannya menjadi sahnya Jumat, untuk menjadi sahnya Jumat. Yaitu orang yang baligh, akil, berakal, baligh dan mustautin. Mustautin itu maksudnya ahli Jum'ah ini orang ahli istiton. Mustautin itu orang yang penduduk asli, yang kemanapun dia pergi akan kembali ke tempat tersebut. Kalau bukan penduduk asli, mukim. Tapi asli kalau sudah hijrah, transmigrasi misalnya, berarti sudah meninggalkan kampung halamannya, telah menjadikan kampung barunya sebagai tempat tinggalnya. Kalau seperti itu kisahnya, maka tempat tinggal baru itu sudah tempatnya dia. Artinya kemanapun mereka pergi adalah akan kembali ke tempat tersebut. Santri biarpun bertahun-tahun di pondok tidak akan disebut sebagai mustautin kecuali dia sudah memastikan punya rumah di tempat tersebut dan tidak akan kemana-mana. Baik, itu mustautin. Orang yang bekerja, orang Jawa yang bekerja di pulau-pulau atau sebaliknya, maka itu dianggap bukan mustautin karena hanya mukim saja di tempat tersebut. Kemudian yang ke wa yakunal waqtu baqiyan. Waktunya harus waktu zuhur. Wa yakunal waqtu baqiyan. Waktunya masih sisa, jadi di waktu zuhur. Berbeda dengan sholat zuhur bisa dilakukan di waktu asar, yaitu menjamak. Nah, sekarang orang menjamak, saya ingin menjamak Jumatan sama asar, dikerjakan di waktu asar, musafir, ya nggak bisa begitu. Maka sholat Jumat dilaksanakan di waktu zuhur. Sehingga kalau ada sebagian daripada sholatnya itu di luar waktu zuhur, maka dia melanjutkan 4 rakaat. Artinya dia memulai sholatnya masih di waktu zuhur. Tak taunya nggak cukup, belum selesai sholat Jumatnya sudah masuk waktu asar. Maka di saat seperti itu dia langsung melanjutkan sholatnya jadi zuhur. Karena apa? Sholat Jumat harus semua pekerjaannya dilaksanakan di waktu zuhur. Sehingga ada teka-teki ya gitu. Ada orang sholat tanpa niat, ada niat tanpa sholat. Padahal dalam pembahasan bab niat kan wajib dalam sholat. Ini ada niat tapi nggak pakai sholat, tapi sholat nggak pakai niat. Yaitu orang terlambat sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya nggak cukup
waktunya, maka niatnya sholat Jumat tapi nggak sholat Jumat, tapi sholatnya zuhur. Dia itu tidak sholat niat zuhur tapi sholat zuhur, kan begitu. Nah, ini jadi waktunya harus di waktu zuhur. Kemudian ini syarat ini adalah 3. Wa iyakuna al-waqtu fa in kharajal waktu, kalau waktunya itu keluar, wa adimatis syurutu, atau syaratnya itu tidak ada, sulyat dhuhra, makanya tidak memenuhi syarat tersebut tadi. Ada tambahan yang tidak tulis tapi disebutkan oleh kitab fikih yang lainnya, bahwa syarat untuk dianggap sah ini adalah di dalam mazhab Syafi'i agar tidak berbilang, agar tidak berbilang Jumatan di kampung tersebut. Sengaja kami hadirkan secara khusus supaya ada ngerti perbedaan ulama di dalam hal ini. Jadi di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau satu kampung ada 2 Jumat itu nggak sah yang terlambat. Tapi ketahuilah bahwa sekarang sudah banyak di kampung-kampung ada 2-3 masjid untuk sholat Jumat. Paling tidak kita mengertilah bagaimana menyikapi mereka, jangan sampai kita keras kemudian saling mengatakan tidak sah, atau saling menyalahkan, atau buru-buru ingin cepat selesai yang pertama agar sah yang pertama. Baik, berbilangnya masjid itu akan diperkenankan jika diperlukan. Jika diperlukan, maksud diperlukan di sini adalah kalau seandainya masjid satu enggak cukup, maka boleh membuat 2 masjid. Tapi kalau masjid satu sudah cukup, enggak boleh membuat masjid satu lagi untuk sholat Jumat. Kalau sekedar buat masjid boleh, tapi kalau untuk Jumatan enggak boleh. Nah, kemudian tidak cukupnya itu oleh siapa? Enggak cukupnya oleh siapa? Disinilah di dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa pendapat. Idealnya adalah enggak cukup bagi orang yang wajib Jumatan. Sebab kalau enggak cukup bagi orang yang wajib Jumatan itu pasti yang wajib Jumatan akan datang ke situ, dan kemudian terbukti masjidnya enggak cukup, maka boleh kita membuat masjid yang baru lagi. Tapi ternyata di situ tidak hanya sampai di situ perbedaannya, sampai ada beberapa 3 atau 4. Pertama adalah tidak cukup oleh orang yang wajib Jumatan, termasuk mukimin masuk kok nggak cukup, maka boleh membuat masjid yang baru lagi. Yang kedua, tidak cukup bagi orang yang dianggap bilangannya dalam Jumatan. Orang mukim nggak dihitung, berarti sangat jauh untuk nggak cukup ini. Maksudnya ya kalau hanya yang dianggap, anak kecil tidak dihitung, ibu-ibu nggak dihitung, mukimin nggak dihitung. Kalau urutannya mungkin lebih enak kita urut yang pertama, bahwasanya tidak cukup bagi orang yang dianggap hitungannya dalam Jumatan, yaitu orang mustautin, orang penduduk asli yang balik, yang akil. Yang kedua, tidak cukup bagi orang yang wajib Jumatan, mukimin masuk di dalamnya. Pendapat ketiga, tidak cukup bagi orang yang sah Jumatan, perempuan boleh masuk. Nah ini semakin mudah, hampir mendekati madhab lain pada akhirnya. Kalau seandainya orang yang sah Jumatan itu datang ke masjid tersebut semuanya, biarpun tidak datang, seandainya ibu-ibu dipanggil datang ke masjid, kan sah Jumatannya, ternyata kok masjid itu nggak cukup, maka sudah boleh kita membuat masjid yang baru lagi. Yang keempat adalah tidak cukup bagi semua penduduk kampung. Wah ini artinya dengan beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i ini sendiri menunjukkan bahwasanya ya diam-diam kita pada akhirnya juga mendekat mazhab yang lain yang mengatakan dengan berbilangnya Jumat adalah sah. Maksud kami hadirkan di sini masalah ini adalah kalau memang di kampung kita ada 2 masjid, sudahlah, yuk kita akur saja tanpa harus saling menyalahkan,
pun ada cara menyelesaikan dengan cara memahami madhab-madhab ini. Biarpun kita memang tidak boleh main-main urusan madhab, tapi yang perlu kita jaga adalah kehormatan saudara kita kaum muslimin. Jangan berantem sampai dicegat sana, sampai diteror dan sebagainya, sampai bermusuhan, sampai tidak tegur sapa. Bagaimana umat Islam seperti itu? Baik, ini adalah masalah syarat sahnya Jumat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang khutbah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.